Arus modal yang masuk ke dalam produk ETF ini didominasi oleh raksasa manajemen aset seperti BlackRock dan Fidelity. Yo guys, balik lagi bersama dengan saya Sagio Sugiarto. Di video kali ini di tanggal 1 Januari 2026 saya share lagi berita update mengenai kripto. Langsung saja kita masuk ke berita yang pertama. Penerbit stablecoin terbesar di dunia, Tether, kembali mengguncang pasar kripto di awal tahun 2026. Perusahaan ini menambahkan 8.889 Bitcoin ke dalam portofolio mereka, sebuah langkah yang secara signifikan memperkuat transparansi dan nilai cadangan Bitcoin Tether. Dengan tambahan masif ini, Tether kini resmi berada di jajaran elit pemegang Bitcoin terbanyak di dunia, bersaing dengan institusi besar lainnya dalam hal kepemilikan aset digital. Ya, kemudian kita lanjut ke berita yang kedua. Hunter Horsley dari Bitwise mengalokasikan 31.680 Solana untuk memperkuat exposure stakingnya. Dan untuk detailnya kalian bisa lihat di bawah sini. Ya, kemudian kita lanjut ke berita yang ketiga. Pasar kripto menutup tahun 2025 dengan catatan yang positif karena meningkatnya inflow ETF Bitcoin. Instrumen investasi spot di Amerika Serikat ini kembali menunjukkan taringnya dengan mencatatkan arus masuk bersih mencapai 355 juta dolar. Arus masuk bersih ini hanya dalam kurun waktu 1 hari di penghujung bulan Desember. Angka yang sangat fantastis bisa menjadi sinyal kuat bahwa minat institusi terhadap Bitcoin tetap agresif menjelang pergantian tahun menuju 2026. Arus modal yang masuk ke dalam produk ETF ini didominasi oleh raksasa manajemen aset seperti BlackRock dan Fidelity. Fenomena ini menunjukkan bahwa Bitcoin semakin diterima sebagai aset cadangan strategis dalam portofolio investasi konvensional. Masifnya arus masuk ke ETF Bitcoin spot secara langsung berdampak pada penyerapan suplai Bitcoin di pasar spot. Dengan semakin banyaknya Bitcoin yang dikunci oleh pengelola dana ETF, kelangkaan aset di bursa kripto pun semakin terasa. Ya, untuk detailnya nanti kalian bisa baca sendiri. Kemudian kita lanjut ke berita yang keempat. Memasuki hari pertama di tahun 2026, peta kekuatan di industri aset digital telah bergeser secara fundamental. Fenomena Wall Street Crypto kini bukan lagi sekedar wacana, melainkan realitas dominan yang menggerakkan pasar global. Jika tahun-tahun sebelumnya industri kripto diguncang oleh skandal internal, kini narasi baru muncul. Banyak pengamat mulai mempertanyakan apakah dominasi institusi keuangan atau Wall Street justru akan menjadi tantangan terbesar bagi semangat desentralisasi. Pada siklus sebelumnya, penjahat dalam industri kripto seringkali adalah sosok individual atau bursa yang tidak terregulasi. Di tahun 2026 ini, narasi villain bergeser kepada entitas legal besar yang mulai mendikte arah pasar. Kekhawatiran utamanya adalah pengambil alihan kendali oleh para Wall Street Crypto yang kini memiliki pengaruh besar terhadap volatilitas harga melalui produk ETF dan layanan kustodian skala besar. Mereka tidak lagi hanya berinvestasi, tetapi mulai membentuk regulasi yang mungkin membatasi kebebasan pengguna retail. Dan untuk detailnya nanti kalian bisa baca sendiri. Ya, kemudian kita lanjut ke berita yang kelima. US lawmakers akan melanjutkan kembali pembahasan RUU terkait struktur market kripto. Dan untuk detailnya kalian nanti bisa lihat di sini. Semua berita yang saya share kalian bisa akses di kolom deskripsi. Di situ saya cantumkan semua link berita hari ini. Kemudian saya share sedikit mengenai data likuidasi dalam 24 jam terakhir. Kurang lebih ada sebanyak 152.198 trader telah dilikuidasi dan total likuidasi mencapai 226 juta dolar. Mayoritas yang terkena likuidasi berada di exchange Binance, Bybit, dan juga DEX Hyperliquid. Kembali lagi saya mengingatkan kepada kalian semua, kalau kalian tidak mengerti bagaimana cara untuk menganalisa market dengan menggunakan grafik, lebih baik kalian belajar dulu. Dan setelah kalian bisa, maka kalian bisa mencoba untuk trading di market spot.
Karena di market futures itu sangat berbahaya buat kalian yang tidak mengerti sama sekali mengenai bagaimana cara untuk menganalisa dengan menggunakan grafik. Ya, jadi kalau kalian mau belajar, kalian bisa belajar untuk trading di spot dulu. Setelah itu kalau kalian sudah bisa, maka kalian bisa masuk di market futures. Ya, kalau kalian mau lebih aman, maka kalian bisa investasi saja di market spot. Dan buat kalian semua yang mungkin mencari aset kripto apa yang bagus selain Bitcoin, maka kalian bisa mengecek di kolom deskripsi. Di situ saya cantumkan link ebook saya buat kalian yang tidak ada waktu untuk belajar mengenai project-project yang ada di dalam kripto, namun kalian ingin berinvestasi di dalamnya. Kalau kalian ada waktu untuk belajar, lebih baik kalian bisa belajar sendiri. Kemudian saya lanjut kondisi market kripto di tanggal 1 Januari 2026. Seperti yang kalian lihat saat ini, Bitcoin berada di area 1,463 M. Ya, kembali lagi Bitcoin masih sideways di area 1,4 lagi ya. Kalau kalian lihat dalam time frame 30 hari, Bitcoin masih sideways di area itu-itu aja ya. Buat kalian yang sedang menunggu Bitcoin untuk mengalami kenaikan, saya juga sedang menunggu hal itu. Namun kalau harga Bitcoin turun di bawah 1 miliar, saya pastikan saya juga beli Bitcoin. Ya. Kalau kalian lihat di sini, aset kripto yang lain selain Bitcoin juga mengalami hal yang sama. Kebanyakan aset kripto mengalami koreksi ya, karena Bitcoin juga sideways di area itu saja, dan ada beberapa yang mengalami sedikit kenaikan. Nah, itulah kondisi market kripto hari ini di tanggal 1 Januari 2026. Jika kalian ada pertanyaan terkait kripto, maka kalian bisa bertanya di kolom komentar. Dan jika video ini bermanfaat buat kalian, kalian bisa share video ini. Besok saya akan update lagi berita kripto dan juga kondisi market kripto di tanggal 2 Januari 2026. Saya Sagio Sugiarto pamit, see you in the next video and God bless.